Kalau di diri kita yang berbicara di diri kita sendiri itu batin atau pikiran? Satu lagi berarti kalau munculnya satu ide itu dari pikiran atau dari batin? Sebelum menjawab bahwasanya munculnya apa tadi itu berbicara, itu pikiran atau batin, begitu ya. Bapak tanya begitu itu seolah-olah sudah membuat pembedaan antara batin dan pikiran, betul enggak? Ya, tolong jelaskan bedanya batin dan pikiran dulu itu. Bedanya apa? Seperti kemarin Bante jelasin waktu pagi itu kan, saya baru membedakan batin dengan pikiran itu rupanya nggak sama semua. Makanya saya tanya kembali ke Bante seperti itu. Kayaknya tidak begitu ya. Ada mungkin peristiwa verbal dan peristiwa dari batin pikiran itu kan ada tiga itu ada. Iya, itu kan jasmania, verbal, sama batinia. Terus ini kan tiga hal yang berbeda. Saya tidak mengatakan batin dan pikiran itu sama. Nah, kalau batinia dengan pikiran memang beda. Batinia. Soalnya apa? Batinia, tadi kan dikatakan batinia dengan pikiran beda. Oleh karena apa? Batinia, maaf. Ya betul. Batinia dengan batin pun juga tidak sama. Batin dengan batinia bukan hal yang sama. Bedanya apa? Siapa yang orang Indonesia angkat tangan? Nah, siapa yang berbahasa Indonesia angkat tangan? Ya. Ini bahasa Indonesia bukan? Iya. Bagaimana kita menjelaskan bahasa yang kita gunakan itu? Contohnya apa? Batinnya itu hal-hal yang berkaitan dengan batin. Contohnya apa? Keserakahan, kebencian, kebijaksanaan. Apakah kebijaksanaan itu batin? Bukan. Lah batin itu apa? Batin sendiri apa? Satu keberadaan yang mengetahui objek, namanya batin. Dalam hal ini dipakai untuk menerjemahkan kata winyana dalam konteks ini. Ya memang inilah kita susahnya kalau sudah menggunakan bahasa terjemahan, terlebih terjemahan yang digunakan itu tidak baku. Tidak baku, tidak ada patokan jelas. Sehingga satu bilang ini batin, satu bilang yang lain ini pikiran, satu bilang yang lain ini hati, satu bilang yang lain istilah yang lainnya lagi. Kadang membuat semacam penyimpulan sepihak dengan interpretasi pribadi, sehingga
itu tidak sinkron dengan pihak lain, dan ini yang akan membuat kerancuan dalam permaknaan kata, yang mana dalam agama Buddha ini permaknaan kata itu sangat-sangat krusial, sangat penting. Kita mengerti makna kata, mengerti kata dan maknanya, maksudnya itu bagaikan sedang membentangkan peta, ya, kemudian melihat peta itu untuk menjadi jelas kita mau pergi kemana. Ke arah timur, nanti bertemu dengan apa? Dengan sungai, atau dengan hutan, atau dengan desa, atau dengan apa? Nah, itu akan menjadi jelas untuk berlalu. Kata dan permaknaannya itu seperti peta itu. Kalau kita tidak mengerti permaknaan suatu kata, tidak paham atau tidak jelas, kabur, bagaimana kita melakukan perjalanan? Bagaimana kata yang kabur itu bisa mengantar kita pada tujuan sebagaimana yang diharapkan? Ini bukan masalah pertanyaannya lagi, masalah yang lain lagi yang dibahas sekarang. Jadi balik pada pertanyaan, di sini ada istilah bahasa Palinya yaitu winyana, ada istilahnya cita, mano, manindriya, hadaya, apalagi yang lain masih ada beberapa. Dikatakan bahwa semua istilah itu punya makna yang sama. Winyana yaitu cita ya yang sama itu, mano ya yang sama itu. Hadaya yang artinya dada ini yang dimaksudkan ya itu kan istilah, bukan dada fisiknya. Ya. Begitu. Ya, misalnya seperti apa? Hancur dadaku melihat dia bersama dengan orang lain, misalnya. Dadanya tidak betul-betul hancur kan? Nah, apanya yang hancur? Batinnya ini yang hancur, rusak hatinya. Nah, begitu. Nah, ini adalah istilah-istilah yang punya permaknaan yang sama. Oke lah, mungkin itu kurang telitian dalam mendengar sehingga mempersamakan antara batin dan batiniah barangkali. Ya. Jadi saya anggap tadi itu bahwa seseorang yang berbicara di dalam dirinya itu adalah batin, itu adalah pikiran atau hal-hal batiniah. Ya. Baik. Secara umum berbicara dengan diri sendiri itu namanya bicara. Juga artinya apa? Bahasa Palinya wicara. Yang tidak lain adalah kumpulan dari witaka. Witaka apa itu? Arti witaka pemikiran atau pikiran itu sendiri. Bagaimanapun, pikiran yang muncul satu demi satu membentuk satu semacam konsep tersendiri, alur tersendiri berupa cerita. Nah, ini sudah pasti disertai dengan faktor-faktor batiniah. Oleh karena tidak ada satu pikiran pun yang muncul tanpa faktor batiniah yang lain. Seperti misalnya wedana. Wedana ini adalah faktor batiniah.
Kalau dalam bahasa Indonesianya, ya wedana ini artinya pengenyang. Umumnya ya orang menerjemahkan ya perasaan begitu ya. Sanya artinya pengenal. Ini juga faktor batiniah yang pasti muncul menyertai batin atau pikiran. Wedana, pengenyang, sanya, pengenal ini adalah batiniah. Perasaan adalah batiniah. Pengenal adalah batiniah. Yang mengenali hijau, kuning, pendek, panjang, tinggi. Nah, itu namanya pengenal. Bukan batinnya, bukan pengetahunya. Nah, begitu. Selain itu, masih ada faktor-faktor batiniah yang lain yang memungkinkan muncul bersama dengan pikiran saat sedang yang dikatakan berbicara dalam diri sendiri, dalam hati itu. Yaitu apa? Mungkin muncul ketakutan, mungkin muncul kebanggaan, mungkin muncul kekecewaan, mungkin muncul cinta kasih. Itu adalah faktor-faktor batiniah yang memungkinkan muncul ke dalamnya. Dan itu hal yang lumrah. Ya, saat hari-hari biasa ini sesungguhnya ya pikiran yang muncul itu sudah secara naturalnya itu atau secara wajarnya itu disertai oleh faktor-faktor batiniah. Nah, faktor-faktor batiniah yang muncul bagi mereka yang tidak terpelajar itu sifatnya acak. Ya, sesekali baik, sesekali buruk. Dan tidak pernah mengidentifikasi bahwa yang baik itu bermanfaat, yang buruk itu merugikan. Sehingga ada potensi untuk menyenangi yang buruk, ya menjauhi yang baik. Jadi dalam satu pembicaraan di pikiran itu, di hati, nah berbicara sendiri maksudnya, nah itu sudah ada pikirannya, sudah ada batiniahnya. Sudah ada batinnya, sudah ada batiniahnya, saling bergantung, saling melengkapi. Nah, pertanyaan kedua tadi apa? Ini udah dijawab dulu berarti. Oke. Bagaimana dengan nama? Nama, kata nama di sini adalah kumpulan dari yang namanya sisi-sisi yang bukan fisik, yaitu wedana, sanya, sankhara, winyana keempatnya ini ya disebut nama. Atau kadang nama ini merujuk hanya pada 3 saja, yaitu wedana, sanya, sankhara saja. Winyana tidak masuk. Tergantung pada konteksnya. Kadang nama juga mengacu pada ya faktor-faktor batiniah yang lain, ya seperti misalnya jiwitindriya, misalnya. Tapi ini ya istilah yang sangat filosofis dan untuk konsumsi para pelajar-pelajar itu. Bukan konsumsi pada umumnya. Jadi sudah ini hal-hal yang bukan fisik sebutannya adalah nama. Soalnya apa? Nama itu apa artinya? Kalau ada nama rupa, rupa artinya apa? Rupa artinya apa? Rupa artinya bentuk. Ini loh bentuk. Ini bentuk. Ini rupa, ini bentuk. Ya. Ada bentukan yang bisa kita lihat enggak? Rupa artinya bentuk. Nama artinya apa? Loh, kok jadi nggak tahu? Kayak bukan orang Indonesia. Nama artinya sebutan. Nama artinya panggilan. Betul ya?
Aduh. Jangan sampai kembali belajar di tingkat SD loh ini loh. Bukan SMP, bukan SMA tapi SD loh ini loh. Nama artinya apa? Nama artinya sebutan. Rupa artinya apa? Rupa artinya bentuk. Nah, wedana pengenyam, sanya pengenal, sangkara pembentuk, winyana pengetahu. Semuanya itu bisa dilihat bentuknya enggak? Pernah merasa aman enggak? Pernah merasa takut enggak? Pernah merasa aman enggak? Rasa aman, rasa takut itu betul-betul nyata kita rasakan enggak? Sewaktu terjadi seperti itu. Nyata oleh apa? Bisa dilihat oleh mata? Didengar oleh telinga? Tidak ada bentuk, tidak ada fisik yang bisa dilihat. Jadi yang ada hanya apanya? Yang ada hanya namanya saja, sebutannya saja. Karena yang ada itu hanya sebutannya saja, sehingga sebutannya adalah nama. Tidak ada bentuknya, tidak ada fisiknya. Mengapa disebut nama? Mengapa disebut sebutan? Sebutan mengapa disebut nama? Siapa namamu? Sebetulnya salah sih itu. Bukan siapa namamu. Kalau tanya siapa, ya, siapa kamu? Siapa kamu? Siapa Anda? Kalau tanya nama, apa namamu? Apa nama Anda? Tapi nggak umum ya bahasa Indonesia ya. Mengapa disebut nama? Kata nama itu dari akar kata nam yang artinya itu melengkung, yang artinya itu menekuk, atau yang artinya itu menjurus. Sesuatu yang menjurus, yang merujuk ke sesuatu yang lain, sebutannya adalah nama. Jadi misalnya di Baratana, menjurus kemana? Ke tempat ini. Menekuk kemana? Ke tempat ini. Dari kata nam. Misalnya seperti kita membacakan sanggang namami, pakai kata nam, nama. Namami apa? Menekuk, membungkuk, yaitu apa? Bersujud. Termasuk bentuk yang lain adalah namasami, sama saja. Kamang namasami pakai kata nam. Akar kata yang sama dengan nama yang artinya sebutan atau panggilan itu. Itu apa? Banda jelaskan begini ini. Pak Aliang. Sudah bangun. Lalu penerjemahan batin kata paling nama itu keliru kan? Dikatakan keliru juga tidak bisa, dikatakan benar juga tidak boleh. Soalnya batin itu bahasa Arab, bahasa Timur Tengah. Sudah sejauh apa kata batin itu mewakili nama? Apa arti kata batin dalam bahasa Arabnya sendiri itu? Itu kan persepakatan kita untuk supaya istilah-istilah Pali itu yang mungkin sangat asing lebih bisa familiar dengan kemudian menggunakan istilah yang ada di sekitar lingkungan ini, yaitu kalau nama diterjemahkan ke batin, tapi batin sendiri juga ternyata bukan gampang untuk diterjemahkan. Siapa orang Indonesia, nah, yang dengan mudah merinci makna kata batin kalau tidak lihat kamus.
Artinya itu merinci permanaan secara filosofisnya juga ya. Batin itu apakah sama dengan pikiran yang berpikir sana sini, atau yang dirujuk sama dengan roh atau jiwa, atau sukma. Ya ini apa namanya, tidak bisa. Tapi bagaimanapun ya ini situasinya kita di Indonesia ya, menerima doktrin Buddhis menggunakan bahasa asing, bahasa Pali, yang istilah-istilah itu punya semantisnya, yaitu punya permaknaannya yang spesifik. Seperti misalnya kata satwa, sering diterjemahkan dengan makhluk. Satta atau satwa sering diterjemahkan makhluk. Apakah sudah betul terjemahan makhluk untuk kata satwa atau satta itu? Enggak benar. Soalnya apa? Satwa disebut satwa artinya apa? Satu entitas yang melekati sana sini, melekati objek ini objek itu, namanya satwa. Sedangkan makhluk artinya adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh dewa atau oleh Tuhan. Dua hal yang berbeda. Begitu. Bagaimana kita bisa menggunakan kata makhluk untuk kata satwa? Enggak bisa. Tetapi bagaimanapun kata satta, satwa, ya mungkin kalau satwa, ya oke lah dimengerti oleh orang Indonesia. Itu pun juga menyempit, yaitu khusus untuk hewan. Walaupun sesungguhnya kata satwa ini menyeluruh, termasuk dewa juga satwa namanya. Brahma juga satwa juga. Nah itu sudah berbeda dari kata makhluk. Nah, dan digunakan istilah yang lebih familiar, makhluk, karena satta satwa itu asing. Tetapi setelah dibuat familiar, apakah itu sudah sinkron dengan makna aslinya? Sudah bergeser, sudah berubah. Kalau permaknaannya berubah, konsepnya berubah, cara berpikirnya berubah, mengacu ke makna kata Indonesia misalnya makhluk atau batin atau apa, kan sudah lari dari apa namanya cara pandang secara filosofis Buddhisnya itu. Tidak hanya bahasa Arab, bahasa Timur Tengah, termasuk bahasa India sendiri, misalnya karma atau kamma ini, istilah ini juga sudah digunakan sebelum ajaran Sang Buddha. Istilah nirwana, istilah arahanta, istilah Buddha sekalipun, istilah begawan, istilah brahmana. Nah, banyak sekali istilah yang sudah ada, yaitu bukan ciptaan Sang Buddha, oleh karena Sang Buddha tidak menciptakan istilah, menggunakan istilah yang sudah ada. Bagaimanapun istilah-istilah itu setelah digunakan oleh Sang Buddha, diberi permaknaan secara spesifik untuk cara pandang ajaran Buddha. Sehingga kita tidak bisa mengerti kata karma dalam Buddhis sama dengan permaknaan kata karma untuk doktrinal Buddhis yang lain. Maaf, doktrinal ajaran yang lain. Ajaran atau doktrin yang lain selain agama Buddha. Enggak bisa. Nah itu. Baik ya. Sabitiyo viwajantu